Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mat Endeng, ganti busana menjadi. Wahai para guru bintang 9. Kali ini kita akan silaturahmi ke salah satu sumber penerang kota ini. Beliau adalah Ketua Pergunu Provinsi Banten, Kiai Haji Humaydi. Ayo kita berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu Kiai. Ya, nggak apa-apa. Kita biasa aja kok. Gimana aktivitas hari ini, Kiai? Alhamdulillah, keadaan sekarang kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Amin. Semoga pertemuan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Kiai, saya ini sudah berjalan-jalan kemana-mana Kiai ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Kiai. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan dunia ini menjadi terang ini selain daripada matahari itu? Apa Kiai? Dunia ini terang itu kalau kita melirik dari sejarah Nabi itu disebut dengan zaman sebelum lahirnya Nabi, disebut dengan zaman jahiliyah. Iya. Artinya memang dunia saat itu dengan budaya yang ada itu apa saja di saat disebut dengan zaman jahiliyah. Dunia itu serasa gelap, gempita. Karena isinya yang ada itu pertumpahan darah. Siapa yang memang orangnya yang kuat, yang kemudian dialah yang akan berkuasa. Siapa yang memang orangnya pandai untuk bisa menghujat, yang kemudian dialah yang menjadi dominan. Dan juga ini terjadi pengkelompokan suku-suku yang terjadi. Nah, antara suku yang satu dengan suku yang lain yang ada yang digunakan dengan cara-cara yang tidak bagus, tidak baik. Sering mabuk-mabukan, kemudian berjudi, main perempuan, kemudian ngerampok, berbuat zina. Nah, inilah perbuatan-perbuatan demikian itu merupakan dunia ini gelap. Oleh karenanya hadir sosok yang namanya Nabi Muhammad ini berarti menerangi dunia. Dengan apa? Tentunya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penerang. Untuk apa? Untuk menuju pada hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya bukan berarti senang dalam dunia saja, akan tetapi menuju hidup yang sesungguhnya, yaitu kekal abadi nanti di akhirat. Sehingga yang namanya penerang tidak ada yang lain, yaitu atas dasar ilmu. Karena Nabi saja ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan ilmu melainkan ya hanya itu secuilah untuk mengetahui dunia itu, baru secuil. Itu disampaikan kepada Nabi bahwa manusia tentunya tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun manusia itu ya baru secuilah, tidak boleh sombong. Nah, alhamdulillah kita adalah orang yang hidup ya di masa Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman.
yang berarti kita akan mendapatkan walaupun istilahnya seburuk-buruknya perbuatan kita, harapannya cuma satu, akan mendapatkan syafaat nanti oleh Nabi Muhammad sebagai syafaatul ummah. Kalau untuk zaman sekarang ini, Nabi kan sudah tidak ada lagi Nabi. Nah, lantas untuk menjadikan penerang selanjutnya itu siapa kira-kira? Nah, karena memang Nabi akhir zaman ini sudah ditutup oleh Nabi Muhammad, tentunya ini akan diwariskan kepada para alim ulama. Oh, jadi alim ulama ini sebagai pewaris daripada Rasul gitu ya? Iya, al-anbiya'u al-ulama'u warasatul anbiya. Bahwa para ulama itu adalah yang pewarisnya para nabi. Artinya tentunya ini ada nasab keilmuan. Oh, nasab keilmuan. Dari ulama itu yang kemudian ulama ini belajarnya ke siapa? Sampai nggak nyambung ke Rasul. Nasab keilmuannya. Nasab keilmuannya nyambung apa tidak? Bukan dibilang ulama abal-abal berarti ya. Yang jadi persoalan itu ulama yang ya tanda petik ya, persoalannya memang rada pelik tentang ulama ini. Asal orang itu memakai jubah, kemudian pandai berbicara, kemudian banyak juga pengikutnya, maka ini disebut dengan ulama. Padahal secara nasabiahnya itu kemana sih gitu? Apakah memang itu nyambung ke Rasulullah apa tidak? Ya, kalau dia itu mengaji Al-Quran ya dari dia membaca diri lah, hasil dari membaca diri, hasil dari mendengar, maka ini kan putus nasabnya yang pada akhirnya berani memberikan tafsir-tafsir menurut akal pikirannya, bukan ilmu ya, bukan berdasarkan ilmu nasab gitu. Sebagaimana ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqal alimu ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'atau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ya artinya sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu semata-mata, akan tetapi Allah itu mengambil ilmu dengan cara mewafatkan para alim ulama, sehingga ketika memang para alim ulama itu habis, hatta idza lam yabqal alim, tidak ada seorang pun alim ulama, yang ada apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang bodoh itu akan dijadikan standar oleh kebanyakan manusia. Fasu'ilu fa'atau bil ghairi ilmi. Ketika memang orang bodoh itu ditanya, maka mereka itu memfatwakan dengan tanpa ada ilmu lagi, tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu, maka sesat menyesatkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang memang dipanggil sebagai ulama, tetapi mereka itu sendiri tidak secara nasab ya,
tidak ada nasabnya. Oh, tidak ada nasab. Nasab keilmuannya itu tidak ada. Apa yang ada? Yang ada adalah ya hasil. Istilah itu kemampuan sendiri, otodidak lah katanya. Kan Hasil gitu. pemikiran. Pemikirannya sendiri. Saya mah dari YouTube. Iya. Saya mah hasil dari baca. Iya. Secara nasabiahnya Tidak nyambung. keilmuan itu tidak nyambung kepada Rasulullah. Kalau begitu, Kiai, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan ini semua menjadi penerang hati kita, sehingga hati kita tidak gelap dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih atas penerangan-penerangan yang disampaikan. Mohon maaf sudah banyak mengganggu. Oke. Ya, sama-sama. Semoga hanya kita berharap untuk mendapatkan lewat pertemuan ini, Amin, amin. mendapatkan keberkahan dari Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bersama Mat Endeng, ganti busana menjadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang.